Adapun makanan halal tidak hanya dilihat dari jenisnya saja, tetapi juga memiliki dua syarat utama yang harus terpenuhi secara bersamaan. Nah, yang pertama adalah halal secara substansi atau zatiah, yaitu makanan tersebut tidak mengandung bahan yang diharamkan, tidak najis, tidak berbahaya, dan tidak memabukkan. Misalnya, hewan yang memang halal dikonsumsi sesuai aturan Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah halal dari cara memperolehnya. Artinya, meskipun suatu makanan pada dasarnya halal, tetapi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti mencuri, riba, atau hasil penipuan, maka makanan tersebut bisa berubah menjadi haram. Jadi kehalalan tidak hanya dilihat dari zatnya, tetapi juga dari proses mendapatkannya. Sebaliknya, ada juga makanan yang memang sudah jelas haram secara substansi atau zatiah. Makanan ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti bangkai hewan, darah, daging babi, hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, serta khamar atau minuman yang memabukkan. Selain itu, ada juga makanan yang sebenarnya halal tetapi menjadi haram karena cara memperolehnya atau prosesnya. Yang disebut haram ghair zatiah contohnya adalah makanan hasil mencuri, berjudi, riba, korupsi, atau suap. Nah, meskipun bentuk makanannya halal, tetapi karena cara mendapatkannya itu tidak sesuai syariat, maka hukumnya menjadi haram. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki wilayah syubhat dalam pangan modern. Nah, dalam kehidupan modern ini, kita tidak semua produk pangan itu dapat dilangsungkan dikategorikan sebagai halal atau haram. Nah, di satu sisi terdapat produk yang jelas halal karena berasal dari bahan alami dan proses produksinya itu berasyarat. Nah, di sisi lain terdapat produk yang jelas haram karena mengandung zat yang dilarang oleh syariat. Namun di antara keduanya terdapat wilayah yang disebut sebagai syubhat, yaitu sesuatu yang status hukumnya masih samar atau belum jelas halal haramnya. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi pangan, penggunaan bahan tambahan, serta rekayasa industri modern seringkali menimbulkan keraguan terhadap kehalalan suatu produk. Dalam Islam, umat dianjurkan untuk berhati-hati terhadap perkara syubhat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Untuk menjawab berbagai persoalan pangan modern tersebut, para ulama melakukan ijtihad dengan menggunakan metode seperti ijma dan qiyas agar dapat memberikan kepastian hukum bagi umat Islam mengenai status suatu produk. Nah, selanjutnya kita ke materi analogi hukum syariat pada produk pangan modern. Nah, ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah memeriksa bahan baku. Nah, bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan suci. Yang tahap kedua adalah memeriksa bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, atau pemisah. Tahapan yang ketiga adalah memeriksa bahan penolong dalam proses produksi. Meskipun tidak selalu menjadi bagian dari produk akhir, bahan penolong tetap harus dipastikan tidak mengandung unsur najis atau haram. Nah, tahapan yang terakhir adalah memeriksa proses dan alat produksi. Mesin dan peralatan yang digunakan harus bersih serta tidak terkontaminasi oleh produk haram melalui proses pencampuran atau penggunaan sebelumnya. Dan jika pada salah satu tahapan ditemukan unsur yang tidak sesuai dengan syariat, maka produk dapat dinyatakan haram. Sebaliknya, jika seluruh tahapan memenuhi ketentuan syariat Islam, maka produk tersebut dapat dinyatakan halal dan aman untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Demikian yang saya sampaikan, dilanjutkan oleh presentasi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang peran sertifikasi halal bagi konsumen industri. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dalam penerapan fikih adalah menaati ketentuan syariat, termasuk dalam hal konsumsi makanan dan produk. Islam menekankan bahwa setiap muslim wajib mengonsumsi produk yang halal dan thayyib, karena hal ini tidak hanya mencerminkan ketaatan pada hukum agama, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan
Sertifikat halal adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah dinyatakan halal setelah melalui serangkaian pemeriksaan kehalalan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan label halal adalah tanda yang ditempel pada kemasan produk pangan untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan kehalalan dan telah memperoleh sertifikat halal. Sertifikat halal memegang peran penting dalam melindungi hak konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikat ini, masyarakat dapat yakin bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses verifikasi yang cermat, sehingga bebas dari bahan haram atau berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, sertifikasi halal tidak hanya berperan sebagai panduan dalam memilih makanan dan minuman, tetapi juga berlaku untuk produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, dan barang konsumsi sehari-hari. Dengan adanya kepastian mengenai kehalalan suatu produk, konsumen Muslim dapat memilih dengan tenang tanpa rasa ragu. Permasalahan terkait labelasi berkaitan dengan memastikan suatu produk aman untuk dikonsumsi. Produsen diwajibkan mencantumkan informasi mengenai spesifikasi barang pada produknya. Yang pertama, grade labeling, ialah mencantumkan informasi atau ciri barang secara ringkas. Yang kedua, descriptive labeling, ialah memberikan unsur-unsur kimia yang digunakan untuk membuat makanan atau bahan yang digunakan serta kadaluarsa barang. Yang ketiga, informative labeling. Ini sama dengan descriptive labeling, hanya saja lebih rinci. Seperti kita lihat keterangan dalam kemasan obat yang menerangkan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam pemakaian obat atau manfaat serta indikasi